Halo semua. Barusan saya lihat ada yang posting di grup Facebook para Mudita Community, yang mengatakan ada AB mix yang setelah dicampur mengendap. Nah, mungkin saya akan buat video ini video singkat. Jadi mungkin kualitasnya juga nggak terlalu perfect. Saya ambil juga pakai kamera HP. Jadi benar-benar video singkat karena saya memang nggak sempat buat video cukup lama ini. Juga saya mohon maaf nggak sempat live juga, tapi setidaknya saya ingin memberikan gambaran untuk teman-teman, cara saya menanggapi eh, pada saat saya mendapatkan masukan bahwa ada nutrisi yang mengendap. Ya, silakan menyaksikan. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Biasanya pada begitu saya mendapatkan masukan bahwa ada nutrisi yang mengendap atau ada dari salah satu pengguna para Mudita Nutrien yang mengalami masalah dengan nutrisinya dan saya curiga dengan bahan. Ini kecurigaan saya ini pasti akan ada banyak pertimbangan ya. Jadi berdasarkan banyak hal, berdasarkan pengalaman yang selama ini saya punya. Jadi mungkin agak sulit untuk dijadikan patokan bahwa pasti seperti ini. Tapi dari pengalaman saya sendiri memang ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan saya mengarahkan apa ya istilahnya, mengarahkan dugaan, mungkin lebih cepat ke dugaan ya, dugaan ke ada masalah bahan baku pembentuk AB mix yang biasa kami gunakan itu ada bermasalah. Jadi biasanya saya akan langsung tes bahan tersebut. Nah, memang sekali lagi saya katakan tidak selalu ya seperti ini, tapi setidaknya kalau saya punya pertimbangan sendiri, oh ini kemungkinan ini ada kemungkinan masalahnya ada di bahan atau ada di apa, jadi saya melakukan uji coba, saya melakukan tes ya, istilahnya tesnya adalah jar tes. Nah, biasanya saya siapkan gelas ukur nih untuk membantu. Gelas ukurnya ini ada gelas ukur yang ukuran 1 liter dan saya menggunakan satu alat magnetic stirrer namanya. Jadi itu untuk membantu saya mengaduk, jadi supaya saya tidak capek-capek mengaduk secara manual. Nah, biasanya saya sediakan bahan-bahan yang saya curigai mengendap nih, yang saya curigai mengendap. Jadi nggak selalu bahannya bisa bermacam-macam. Kebetulan saya di sini sudah siapkan, ini ada KNO atau KNO3 ya. Ini ada KNO3 dan ada kalsium nitrat. Ya, jadi yang saya curigai kebetulan ini. Jadi nggak selalu ya. Kalaupun nanti ada suatu saat ada tes, saya curiga dengan bahan tertentu, saya akan tes dengan bahan yang berbeda. Nah, tapi ini cara saya untuk mendeteksi apakah benar dugaan saya. Nggak selalu benar, seringkali salah karena memang bahan-bahan yang saya gunakan sudah memang bahan-bahan yang saya pilih, saya seleksi, saya harus percaya betul-betul dengan perusahaannya. Jadi ada banyak perusahaan bahan-bahan yang kami pakai dan itu memang betul-betul kami uji ya. Kami pasti akan cari mana yang benar, mana yang enggak, mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak, itu pasti. Nah, sekarang ini saya sediakan ada gelas ukur dan ada bahan yang akan saya pakai untuk uji coba. Nah, nanti mungkin supaya lebih jelas nanti kita bisa lihat secara dekat ya. Nah, pertama-tama saya pasti akan gunakan air baku yang umum karena ini kita mau tes bukan untuk tes AB mix, tapi ini saya gunakan untuk tes
dugaan air yang ada di tandon yang akan digunakan di kebun hidroponik. Jadi saya tidak menggunakan air dengan TDS yang sangat rendah, tapi saya gunakan air yang umum. Ya, saya gunakan air yang umum. Saya ukur ini sebanyak 1 liter air. Nah, untuk menghemat saya gunakan air ini kurang lebih sekitar 600 mili atau setengah liter lebih sedikit. Nah, kita tes, kita coba tes TDS-nya. TDS-nya masuk 141 ppm ya. Kalau mau dilihat ini bisa dilihat TDS-nya 141 ppm. TDS air bakunya adalah 141 ppm. Jadi ini air yang biasa, air yang umum digunakan karena memang targetnya adalah air untuk di kebun, ya, bukan air untuk melarutkan melarutkan AB mix, ya. Nah, pertama-tama saya mau tes KNO3-nya dulu supaya deteksinya lebih akurat. Nah, saya nyalakan dulu stirrernya. Nah, pertama-tama saya larutkan dulu KNO3-nya karena memang dugaan saya istilahnya dugaan pertamanya adalah di KNO3. Makanya saya tes dulu KNO3-nya ini. KNO3-nya ini adalah 100 gram ya. Saya menggunakan KNO3-nya ini adalah 100 gram. Nah, bisa kita lihat setelah KNO3-nya masuk, memang di awalnya akan kelihatan keruh, agak kelihatan keruh, tapi berangsur-angsur dia akan menjadi jernih dan tidak ada endapan sama sekali. Kalau kita lihat, misalkan kita berhentikan di sini, ini tidak terlihat adanya endapan sama sekali. Berarti bahan ini relatif bisa digunakan, tapi mungkin sedikit butuh waktu. Jadi setelah kita mencairkan, memasukkan AB mix mungkin butuh waktu ya. Jadi setelah mencairkan menjadi pekatan itu butuh waktu mungkin sekian lama, mungkin 1-2 jam, atau syukur-syukur kalau bisa sekitar 1 malam dibiarkan aja, dia akan menjadi jernih sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman saya, dia akan menjadi jernih sendiri. Jadi secara bahan KNO3 yang saya gunakan ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, ini sebetulnya cukup panjang dasarnya, tapi biasanya nanti kalau untuk teman-teman yang memang mempelajari secara khusus tentang nutrisi, biasanya akan tahu bahwa yang namanya KNO3 itu digabungkan dengan kalsium nitrat itu pasti akan aman ya. KNO3 digabungkan dengan kalsium nitrat itu pasti aman, tidak akan ada muncul endapan karena tidak ada unsur-unsur yang memang saling bertabrakan atau yang memungkinkan menjadi istilahnya reaksi kimia sehingga membentuk unsur yang lain. Nah, itu sudah saya bahas juga di mengapa A dan B mengendap ya. Nah, nanti bisa teman-teman bisa lihat videonya dari sana, penjelasannya kenapa kok mengendap dan lain sebagainya. Nah, berikutnya saya tes lagi nih. Saya tes lagi bahan kalsium nitratnya, saya masukkan. Kira-kira bermasalah atau tidak.
seharusnya kedua bahan ini tidak akan bermasalah, ya. Kedua bahan ini tidak akan menjadi masalah. Nah, perlu dipahami oleh teman-teman, terutama yang masih baru dan yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup dalam tentang peracikan nutrisi, bahwa di bahan-bahan tertentu itu ada bahan-bahan yang memang jadi istilah gini, setiap bahan itu memiliki batasan kejenuhan dari masing-masing bahan itu ada. Jadi kadang-kadang kalau kenapa kok AB mix itu yang untuk ada yang untuk 5 liter, ada yang untuk 1 liter dan timbangannya berbeda-beda. Kenapa kok begitu AB mix yang 5 liter tidak boleh dicairkan separuhnya, misalkan 2,5 liter supaya makainya gampang, cuma sedikit aja udah cukup. Memang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang jadi masing-masing bahan itu memiliki titik kejenuhannya masing-masing. Nah, oke, ini saya tambahkan airnya menjadi 1 liter supaya aman. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa kedua bahan yang tadi saya masukkan, KNO3 dan kalsium nitrat, itu memang tidak menimbulkan endapan, ya, tidak menimbulkan endapan. Dan kalau nanti ada teman-teman yang mengalami, misalkan menggunakan pertama kali AB mix itu ada entah serbuk-serbuk putih atau mungkin ada sedikit keruh segala, itu memang bisa terjadi karena memang di Indonesia bahan peracik AB mix itu memang pilihannya tidak terlalu banyak. Jadi perlu sekedar jadi bahan pengetahuan lah, sekedar jadi bahan pengetahuan, karena memang AB mix yang digunakan di Indonesia adanya ya kurang lebihnya bahan-bahannya ya hanya itu aja, importernya juga itu aja. Tapi selama tidak muncul endapan, berarti bisa dibilang AB mix tersebut adalah AB mix yang cukup aman. Oke teman-teman, saya rasa video singkatnya cuma sampai di sini. Barusan saya tunjukkan ke teman-teman semua cara untuk mendeteksi AB mix itu bermasalah atau enggak. Nah, tapi sekali lagi, apa yang kami lakukan ini, kenapa kok saya pilih KNO3, kenapa kok saya pilih kalsium nitrat, kenapa kok 100 gram, kenapa kok 1 liter, itu memang berdasarkan dari pengalaman saya dan dari ada dasar pengetahuannya lah. Jadi memang saya nggak sembarangan memutuskan untuk tes seperti ini jumlahnya sekian. Memang ada dasarnya dan itu cukup panjang, nggak mungkin bisa dijelaskan dalam video seperti ini. Itu butuh materi pelatihan yang cukup mendalam. Tapi setidaknya apa yang kami lakukan ini sekedar jadi bahan pengetahuan lah. Jadi untuk teman-teman supaya ada tambahan pengetahuan bahwa yang namanya AB mix itu ada yang bahannya bermasalah, ada yang bahannya bagus. Bahan bagus itu seperti apa? Setidaknya video ini bisa jadi gambaran supaya teman-teman semua tidak ragu-ragu, dan pada saat nanti teman-teman itu cek AB mix yang dibeli, ini berlaku untuk merek apapun ya, nggak hanya untuk para mudita nutrien, ini berlaku untuk merek apapun. Jadi
kalau sampai ada bahan AB mix yang digunakan itu mengendap atau muncul endapan, itu berarti bahan itu sudah nggak bisa digunakan. Ya, jadi semoga video ini berguna dan semoga video ini juga menjawab pertanyaan dari ada yang tanya di grup Facebook Paramudita Community. Nanti akan saya posting di situ juga sebagai dasar referensi bahwa AB mix kami ini aman. Sementara dari sisi kami ini aman, berarti ada sesuatu yang mungkin perlu dicari dari sisi penggunanya, ya, yang memang bermasalah, karena ada 2 orang yang mengalami kejadian seperti itu. Ya, saya rasa videonya cukup sampai sini dulu. Saya mohon maaf kalau ini saya take juga pakai HP. Saya take-nya juga darurat, cepet-cepetan, mungkin nggak kualitasnya juga bukan kualitas yang memang bagus, tapi saya harap dasar ilmunya bisa diambil oleh teman-teman semua dan semoga berguna. Saya Indri Tang, salam satu tandem.